Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di siang hari ini ya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera diselesaikan dari masalahnya. Yang punya hajat mudah-mudahan segera tercapai hajatnya. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan dan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, bermanfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya hanya akan bercerita santai dengan teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, mudah-mudahan semuanya dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagi-bagikan kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian, supaya channel ini bisa berkembang ya, dengan izin dan pertolongan Allah. Insyaallah jika video ini menghasilkan, nanti akan bermanfaat buat orang lain ya, sebagai amal jariah untuk kita bersama, untuk saya pribadi dan untuk para penonton yang menonton juga ya, yang menyumbang. Karena walaupun sekecil apapun, yang penting kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan bermanfaat teman-teman ya, dan tentunya akan berpahala di sisi Allah. Ya, di sini saya hanya sedikit bercerita ya tentang kejadian Gus Syamsuddin dan pesulap merah ya, dan pesulap merah yang akhir-akhir ini sangat trending ya, sangat trending di medsos ya, di YouTube dan sebagainya. Namun di sini bukan saya tidak bermaksud ingin memojokkan atau mendukung salah satunya ya. Yang saya dukung tentunya siapapun yang benar saya dukung, dan saya tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah ya. Siapa yang benar siapa yang salah tidak tahu, dan saya tidak akan menghakimi mereka berdua ya. Yang jelas semuanya sama-sama punya sisi kebaikan dan punya sisi kebenaran dan punya sisi kesalahan. Itu wajar ya sebagai makhluk, sebagai manusia, karena memang manusia itu tempatnya khilaf dan lupa teman-teman ya. Tempatnya khilaf dan lupa. Yang jadi masalah yang punya masalah ini segera selesaikan, jangan berlarut-larut, jangan saling menutupi kesalahan. Jadi dan jangan suka menambah-nambah ya, karena yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya lihat dan saya dengar ya dari tontonan video dan sebagainya, kebanyakan hanya menambah-nambah saja ya. Jadi yang tidak ada diada-adakan, yang ada ditiadakan, untuk memojokkan yang satunya dan untuk menjunjung yang satunya teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali. Silahkan simak video saya yang sebelumnya tentang dalil-dalil ya, tentang dalil-dalil yang terjadi di antara keduanya ya, yang bisa berguna ya, insya Allah bisa berguna agar kita sebagai umat muslim tidak mudah terpengaruh teman-teman ya. Namun yang sangat parah sebenarnya kejadian di antara keduanya ini digoreng oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga permasalahan ini menjadi melebar ya. Padahal yang diantara keduanya ini yang saya lihat hanya ada kesalahpahaman saja ya, karena memang ilmu seseorang sangat terbatas, pemahaman seseorang sangat terbatas teman-teman ya. Jadi yang terjadi sebenarnya hanyalah kesalahpahaman saja, bukan masalah besar ya, bukan masalah besar. Kalau masalah salah itu wajar, yang namanya manusia masing-masing punya kesalahan. Setiap manusia, siapapun manusia itu punya kesalahan. Dan yang penting jangan suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu dilarang, sangat dilarang oleh agama Islam teman-teman ya. Dalil-dalilnya sudah terdahulu di dalam video saya teman-teman ya. Nah, kejadian untuk Gus Samsudin ini sebenarnya hampir menyerupai kejadian yang terjadi sekarang ini, yaitu di Blitar ya, di Blitar, Jawa Timur, yang akhirnya berkembang dengan tetangga-tetangga ya teman-teman. Itu sebenarnya hanya hasutan oleh oknum-oknum ya, yang tidak bertanggung jawab karena merasa tersaingi teman-teman ya, merasa tersaingi dan lain sebagainya. Itu saja sebenarnya yang ada. Jadi yang besar-besar itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya dibesar-besarkan teman-teman ya. Nah, jadi saya bisa melihat dengan jelas, walaupun dengan ilmu hikmah, dengan ilmu apa, insya Allah saya bisa melihat dengan jelas, karena saya insya Allah lebih awal mendalami tentang hal itu mulai saja saya sejak remaja teman-teman. Jadi sekarang umur saya sudah 40 tahun lebih teman-teman ya. Jadi saya sudah mendalami hal itu setelah umur belasan tahun ya teman-teman, dari orang tua saya, dari kakek-kakek saya, dan semuanya teman-teman ya. Namun yang terjadi pada Gus Samsudin ini sebenarnya ini sangat mirip dengan apa ya, dengan kejadian saya ya, dengan tetangga, anggap tetangga sendiri ya, karena satu desa begitu ya, satu desa berarti tetangga sendiri, yaitu di kampung istri saya. Orang itu dulunya sering datang ke saya teman-teman ya, belajar ini, belajar itu, dan saya nasihati agar sholatnya dijaga dengan baik, agar akhlaknya juga diperbaiki dan sebagainya ya. Biasa seorang guru dengan seorang murid, otomatis muridnya harus dinasihati dengan yang baik, karena jika ada kejadian atau sifat yang kurang baik yang kita ketahui namun kita tidak memberi arahan, otomatis kita pun ikut berdosa teman-teman ya. Karena orang tersebut yang saya tahu ya, dulunya hanya menjadi dukun begitu teman-teman, yang dukun palsu ya, dukun palsu. Jadi kemana-mana menggembar-gemborkan bisa begini bisa begitu ya. Ini sebelum dekat dengan saya teman-teman ya. Jadi yang diperlukan hanya uangnya teman-teman ya, hanya uangnya. Karena yang namanya orang hidup memang butuh uang, akan tetapi uang itu tidak segala-galanya ya. Jadi setelah lama kelamaan, karena apa ya, ujung-ujungnya tidak laku, dan ujung-ujungnya di setiap daerah yang beliau datangi tidak mendapatkan apa lagi, karena orang sudah tidak mempercayai lagi, karena yang dijanjikan tidak terjadi sama sekali teman-teman ya. Jadi akhirnya datanglah menemui saya. Jadi saya nasihati begini dan begitu ya, yang jelas untuk perkara kebaikan teman-teman ya. Dia masih dekat ya, sekitar dari rumah saya yang di kampung istri ya, di rumah saya yang di kampung istri sekitar 500 meter mungkin teman-teman ya jaraknya. Dan itu beliau pernah nikah dengan tetangga saya sendiri, yaitu juga tetangga dengan istri, maksudnya tetangganya istri saya, satu halaman masih ya. Jadi masih satu halaman dengan istri saya, sekitar 2 rumah ya, 3 rumah dari rumah saya yang saya tinggal tempati sekarang ini teman-teman, yaitu dari rumah istri ya, rumah kampung istri, walaupun rumah saya sendiri ya, masih rumah istri, karena saya
berdiam di daerah istri saya, teman-teman. Jadi namun berkumpulnya tidak lama, teman-teman, mungkin 1 tahun atau berapa, yang punya anak satu. Nah, kemudian berpisah, kemudian nikah lagi, dan sampai beberapa kali nikah namun tidak pernah lama, teman-teman, karena memang yang kemungkinan yang dicari ya memang dunia dan numpang hidup saja, teman-teman. Itu yang terjadi. Namun walaupun begitu, beliau walaupun sudah nikah beberapa kali, keinginannya masih ingin menyatu lagi dengan istri yang pertama, teman-teman. Jadi segala macam dikirimkan ya, bukan uang, teman-teman, yang dikirimkan jaran goyang dan sebagainya ya. Jadi yang sering kerasukan istri, bukan mantan istrinya ya, mantan istrinya itu sering kemasukan. Dan mulai dari awal saya yang menangani ya, namun alhamdulillah akhirnya sembuh. Namun setelah beberapa tahun kemudian datang lagi karena ini sudah tidak punya istri lagi ya, pernah nikah dengan orang Jawa Tengah berapa kali ya, saya sudah lupa ya, karena banyak sekali istrinya. Jadi sebentar dipisah begitu, teman-teman ya. Nah, beliau kerjanya jualan, namun mungkin tidak sukses karena yang namanya orang jualan kan ada untung ruginya begitu, teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Jadi karena akhir-akhir ini ya sempat memanas secara gaib ya, teman-teman, karena ketika mantan istrinya ini ingin menikah dan kerasukan, ternyata si makhluk halusnya ini melarang, mengancam-ngancam ya, sampai memasuki mantan istrinya ini sambil mengancam-ngancam ke orang ramai, teman-teman ya. Dan juga yang dirasuki sendiri diancam mau dibunuh dan sebagainya, teman-teman. Bahkan ketika sudah terjadi akad nikah, teman-teman, saya ikut bermain ke sana, ke tempat suami mantan istrinya. Di sana pun langsung kerasukan lagi, teman-teman. Dan banyak sekali orang yang mencoba mengobatinya namun tidak bisa. Akhirnya saya dipanggil oleh keluarga yang di sana ya, karena mungkin ada yang memberitahu ya dari pihak sana. Waktu di sini saya yang menangani begitu, teman-teman. Jadi saya dipanggil, alhamdulillah setelah saya tarik dengan izin Allah sembuh, teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini selesai ya, sembuh total sampai sekarang, mudah-mudahan tidak kambuh lagi ya. Jadi setelah kejadian tersebut, karena secara gaib ingin melarang supaya menahan supaya mantan ininya tidak menikah lagi dengan orang lain, karena memang setiap saat selalu menghubungi mantan istrinya ini ingin bersatu lagi, akan tetapi mantan istrinya tidak mau, teman-teman. Gara-garanya ya mungkin sering disakiti lah, mungkin sering disakiti atau bagaimana, saya pun kurang tahu, karena waktu mereka berpisah saya nggak ada di sini, saya ada di rumah saya sendiri di Kalimantan, teman-teman. Jadi sering sekali menghubungi, mengajak kumpul lagi, akan tetapi yang perempuan tidak mau, teman-teman. Dan akhirnya menikah sampai 3 kali ya, yang 2 kali tidak sampai kumpul tidur ya, tidur bersama, nggak sampai begitu ya, ternyata pisah. Padahal itu hasil dari mereka berdua. Akan tetapi yang namanya kekuatan gaib itu memang ada, teman-teman, dan memang terbukti adanya. Bukan hanya ada, memang adanya, terbukti. Nah, jadi sampai 2 kali menikah tidak bisa tidur bersamaan, teman-teman. Dan yang terakhir langsung saya sendiri yang turun tangan, dengan izin Allah alhamdulillah bisa menikah, alhamdulillah sampai sekarang, teman-teman. Namun walaupun mereka berdua sudah menikah, yang mantan suaminya ini masih selalu mengancam melalui jalan gaib, teman-teman. Dan ini pun berujung sampai ke saya, sampai saya juga difitnah. Itu pembohong katanya, itu tidak punya apa-apa, itu pembohong katanya, kalau ketemu dengan saya lari katanya ya. Ya sama seperti
seperti Marcel dan pendukungnya teman-teman ya. Sama dengan, bukan sama sih, hampir sama ya. Jadi kejadiannya sama, hampir sama dengan Marcel dan Gus Samsudin. Jadi kejadian saya hampir sama dengan itu teman-teman. Cuman kalau saya kan enggak karena kami ya, bukan hanya saya, kami, maksudnya saya dengan beliau sama-sama orang pelosok, jadi nggak tahu istilah lapor melapor teman-teman. Kalau saya kan ya biasa saja ya, karena sudah kejadian seperti ini sudah sering terjadi sebenarnya ya. Karena yang namanya orang biasa membantu orang, otomatis pasti ada yang iri. Karena istilah kitab ya, dalam kitab para ulama, di sebagian kitab itu disebutkan kullu ni'matin mahsudun, begitu teman-teman ya. Jadi setiap nikmat itu memang ada yang iri, itu pasti itu ya. Setiap ada orang yang kelihatan diberi nikmat oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah, diberi kesenangan oleh Allah, maka pasti ada yang iri atau dengki. Itu pasti ya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri juga dibegitukan ya. Walaupun sebenarnya tidak masuk akal teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Jadi sampai di channel saya sendiri ya, beliau yang ingin memisahkan suami istri, mantan istrinya tadi ya. Jadi keluarnya di di komentar video saya teman-teman. Tapi saya nggak nyemputin satu persatu di video yang mana beliau berkomentar. Yang jelas ada 4 video yang beliau komentari dengan dengan nggak baik gitu teman-teman. Mungkin kalau orang luar mengira itu memang sungguhan ya. Jadi ada salah satu komentarnya begini teman-teman. Hai kawan, jangan percaya orang ini pembohong, pendusta, ini hanya berkedok katanya. Ya udah. Jadi kalau orang yang tidak tahu, orang luar yang memang tidak kenal saya, dikiranya betul teman-teman. Tapi kalau orang yang sudah kenal dengan saya, insya Allah enggak. Karena memang mereka tahu. Karena yang datang ke sini bukan hanya orang dekat ya, yang dari Batam, yang dari Malaysia, banyak yang datang, yang langsung berhadapan dengan saya sendiri. Dan mereka juga yang bisa menahan omongan-omongan yang tidak baik di luar sana ya, yang sama-sama kejadiannya seperti Marcel dengan Gus Samsudin ya, yang hanya digembar-gemborkan, membicarakan orang lain tanpa tahu sendiri teman-teman. Padahal kalau ada tamu yang kesini semuanya gratis ya teman-teman ya, baik mau berobat semuanya gratis, makan kalau beruntung ya dapat makanan ya, kalau nggak beruntung karena kadang-kadang kan memang stok makanan terbatas teman-teman. Karena kalau di pelosok ini pasar itu tidak setiap hari yang ada ya, seminggu 2 kali teman-teman ya. Jadi pasar itu seminggu 2 kali kalau di pelosok teman-teman. Berbeda kalau di perkotaan yang tiap saat itu ada ya. Nanti semuanya yang datang ke sini gratis teman-teman. Kalau urusan mau sedekah itu urusan mereka, karena sedekah itu sendiri bisa menolak bala ya, bisa menjadi obat dan sebagainya, sesuai dengan yang sudah kita ketahui dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Jadi kita tidak menolak itu. Namun memang sebagian saya tolak, saya tidak terima ya. Saya tidak menerimanya dari mereka karena ada pertimbangan orang yang ingin bersedekah tersebut lebih melarat dari saya teman-teman, lebih miskin maksudnya begitu ya. Jadi alhamdulillah yang datang ke sini semuanya itu gratis teman-teman, dari manapun itu gratis ya. Dan bisa dilihat di Facebook saya ya. Di Facebook saya itu nama saya Suhairi teman-teman ya. Nama saya Suhairi itu nama sekolah saya. Kalau nama asli itu Jauhari ya, Jauhari bin Munaim. Silsilahnya pernah saya baca di salah satu video saya ya. Jadi nama KTP saya, dokumen saya itu Suhairi, karena waktu saya sekolah SMP itu ada kesalahan nama ya. Bukan SMP sih, masih SD ya. Jadi ijazah itu salah nama begitu teman-teman. Jadi yang dipakai salah nama menjadi Suhairi, ya udah yang dipakai langsung itu saja teman-teman. Mungkin karena saya malas sholat malam, jadi namanya Suhairi, artinya sedikit sholat malamnya ya teman-teman, sedikit bangun malam gitu ya, Suhairi. Jadi
Itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi yang datang ke sini itu semuanya insya Allah gratis, dan bisa lihat untuk mengetahui nomor telepon saya ya, ada di Facebook, ada di Instagram, insya Allah ada ya. Namun Instagram saya yang lama dibajak ya, dibajak provokator teman-teman yang mengatasnamakan Bank BRI. Saya mau masuk lagi ke situ sudah nggak bisa karena sudah berganti menjadi BRI, tapi BRI palsu teman-teman ya, penipuan. Nomor saya yaitu 082 33 555 7719. Yang satunya 05 0858 222 90033. Itu nomor saya teman-teman ya. Jadi bisa, itu semuanya ada nomor WA-nya ya, ada nomor WA-nya dan fotonya, foto saya. Jadi di Facebook namanya Suhairi. Kalau channel YouTube saya itu Jagat Sholawat Ilmu Hikmah. Kenapa saya namain itu? Karena yang sholawat itu saya bukukan secara pribadi menjadi buku Samudra Mutiara Sholawat, karena memang setiap pekerjaan saya dimulai dengan sholawat teman-teman ya. Walaupun saya menulis pun saya menulis dimulai dengan sholawat teman-teman ya. Kemudian ilmu hikmah itu biasa karena itu pelajaran orang umum sebenarnya ya. Namun yang saya ajarkan tidak yang aneh-aneh teman-teman, yang dasar-dasar saja, karena saya khawatir untuk pertanggungjawabannya di akhirat nanti teman-teman, karena tidak semua orang itu mampu mengendalikan diri teman-teman ya. Jadi itu masalahnya. Jadi sebenarnya yang terjadi pada Gus Samsuddin dan pesulap Mira ini yang sebenarnya hanya sedikit kesalahan saja, namun yang sebenar-benarnya hanya kesalahpahaman. Namun kesalahan yang menjadi fatal dari kesalahpahaman ini ada yang menutup-nutupi. Jadi kesana kemari mencari dukungan, itu masalahnya. Jadi yang menjadi korban adalah orang-orang awam yang memang tidak tahu menahu baik tentang agama Islam ataupun ilmu-ilmu gaib. Mereka yang jadi korban teman-teman. Karena yang namanya orang senang ataupun orang benci tidak perlu komentar apa-apa dari orang yang disenanginya ataupun dibencinya. Jadi kalaupun saya misalnya ada yang menyenangi, jadi saya tidak perlu memberi alasan apa-apa kepada orang yang menyenangi saya. Begitu juga sebaliknya, tidak perlu memberi penjelasan apa-apa kepada orang yang membenci saya, karena bagaimanapun mereka tetap ada pada pendirian mereka teman-teman, kecuali sewajarnya saja sampai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terbuka. Jadi itu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya hanyalah saling memahami teman-teman, dan kalaupun kita kalah saing ataupun apa, tidak perlu saling mendengki. Jadi sifat hasidin idza hasad itu dibuang jauh-jauh, karena itu menjadi bumerang untuk kita sendiri teman-teman, bukan untuk orang lain, akan tetapi untuk diri sendiri ya, untuk diri kita sendiri. Jadi itu yang terjadi. Kemudian masalah yang terjadi sekarang ini, kalau saya pribadi ya menilai memang ada kesalahan teman-teman ya, ada kesalahan dari proses, karena ada penyangkalan dari diri sendiri. Maksudnya di dalam apa ya, kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu kita sangkal oleh diri kita sendiri. Nah, karena memang ketidakmampuan kita, karena apabila kita melakukan kesalahan, biasanya kita pun untuk mendapat pendukung lebih banyak, jadi kita harus mencari pendukung dengan cara menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya. Insya Allah nanti saya akan membahasnya di video yang lainnya teman-teman ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini sebagai contoh dan sebagai kabar ya, sebagai kabar untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada siapapun yang mempunyai sifat hasud, tidak terjadi yang mempunyai sifat yang lainnya, mudah-mudahan juga dibuang jauh-jauh. Yang jelas sifat-sifat yang kurang baik itu dijauhkan dari kita teman-teman ya. Saya kira sudah cukup.
pemberitaan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.